Apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita meninggal dunia? Pertanyaan abadi ini telah menggugah pikiran manusia sejak awal sejarah. Banyak orang bertanya-tanya, kemana jiwa pergi ketika napas terakhir dihembuskan? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Atau apakah semuanya berakhir dalam satu kedipan mata? Alkitab, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi jutaan orang di seluruh dunia, menawarkan jawaban yang menakjubkan, menggugah, dan seringkali mengguncang jiwa mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Saat kematian menghampiri, pengalaman itu sangat personal, begitu dekat, dan tak seorang pun dapat menghindarinya. Alkitab tidak membungkus misteri kematian dengan kata-kata yang rumit, namun memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang benar-benar terjadi pada manusia ketika hidup ini berakhir. Mari kita mulai dengan pemahaman mendasar dalam Alkitab tentang kematian itu sendiri. Dalam Kejadian, tertulis bahwa manusia adalah gabungan dari debu tanah dan nafas kehidupan dari Allah. Ketika Allah membentuk manusia, Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan kata lain, kehidupan adalah hasil dari perpaduan tubuh, materi fisik, dan roh, nafas kehidupan yang datang langsung dari Allah. Kematian, menurut Alkitab, adalah pembalikan dari proses ini. Tubuh kembali menjadi debu, dan roh, yaitu nafas kehidupan, kembali kepada Allah yang memberikannya. Namun, apa yang terjadi terhadap kesadaran, jiwa, atau kepribadian seseorang pada saat kematian? Banyak orang mengira bahwa saat seseorang meninggal, jiwanya tetap hidup dan langsung pergi ke surga atau neraka. Tapi Alkitab menyingkapkan sesuatu yang berbeda, sebuah kebenaran yang mungkin akan mengguncang keyakinan lama kita. Kitab Pengkhotbah menyatakan dengan tegas, sebab orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Ini berarti pada saat kematian, kesadaran manusia terhenti. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada pengetahuan, tidak ada aktivitas. Kematian digambarkan sebagai keadaan tidur yang panjang, di mana jiwa manusia tidak lagi sadar akan apapun yang terjadi di bumi. Yesus sendiri menggunakan gambaran tidur untuk menjelaskan kematian. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, Yesus berkata, "Lazarus, sahabat kita, telah tertidur, tetapi aku akan membangunkan dia dari tidurnya." Murid-muridnya tidak mengerti. Mereka mengira Lazarus hanya tidur biasa. Tapi Yesus menegaskan, Lazarus sudah mati. Dengan kata lain, kematian adalah seperti tidur yang dalam, tanpa mimpi, tanpa kesadaran, tanpa aktivitas. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang mati. Tidak ada doa yang bisa mereka panjatkan. Tidak ada pujian yang bisa mereka naikkan. Tidak ada penyesalan yang bisa mereka rasakan. Alkitab mengajarkan bahwa saat kematian, manusia tidak langsung menerima pahala atau hukuman kekal. Dalam berbagai bagian kitab suci, baik perjanjian lama maupun baru, digambarkan bahwa hari perhitungan atau hari penghakiman akan tiba pada akhir zaman, ketika Allah akan membangkitkan orang mati dan menghakimi mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Ini berarti, antara kematian dan kebangkitan, ada masa hening, masa menunggu, di mana tidak ada aktivitas atau pengalaman apapun bagi orang yang telah meninggal. Ketika seseorang menghembuskan napas terakhir, tubuhnya menjadi dingin dan kaku, detak jantung berhenti, dan seluruh sistem tubuhnya tidak lagi berfungsi. Pada saat yang sama, roh atau nafas kehidupan kembali kepada Allah. Tetapi menurut Alkitab, roh ini bukanlah entitas yang sadar dan dapat hidup terpisah dari tubuh. Roh itu bukan jiwa yang bisa berjalan-jalan, berbicara, atau mengalami sukacita atau penderitaan. Roh hanyalah nafas kehidupan, kekuatan yang membuat manusia hidup. Saat roh kembali kepada Allah, tubuh yang tanpa nafas itu menjadi debu, dan kesadaran manusia pun terhenti. Mazmur menyatakan, apabila nyawa mereka pergi, mereka kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksud mereka. Tidak ada pemikiran, tidak ada rencana, tidak ada kenangan yang berlanjut setelah kematian. Semua orang, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, orang benar maupun orang fasik, akan mengalami kematian dengan cara yang sama. Semua akan tidur dalam kematian, menanti saat kebangkitan yang dijanjikan Allah. Namun, bagaimana dengan cerita-cerita tentang orang yang melihat cahaya terang di ujung terowongan, atau berbicara dengan orang-orang yang telah meninggal saat mereka mengalami mati suri? Alkitab mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan pengalaman subjektif semacam ini. Pikiran manusia sangat kompleks, dan pada saat-saat kritis, otak bisa menciptakan sensasi dan gambaran yang sangat nyata. Namun, kebenaran sejati harus kita dasarkan pada firman Allah, bukan pada pengalaman pribadi yang dapat menyesatkan.
Ketika Yesus berbicara tentang kebangkitan, ia mengajarkan bahwa akan tiba waktunya ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan keluar. Mereka yang telah melakukan kebaikan akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan mereka yang telah melakukan kejahatan akan bangkit untuk menerima hukuman. Inilah inti dari pengharapan Kristen. Kebangkitan dari kematian, bukan keberlanjutan jiwa yang hidup tanpa tubuh. Paulus, rasul besar yang menulis sebagian besar Perjanjian Baru, juga sangat jelas dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak akan mendahului orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Semua akan dibangkitkan pada saat yang sama dalam peristiwa yang luar biasa ketika trompet Allah dibunyikan dan Kristus datang dalam kemuliaannya. Jadi menurut Alkitab, pada saat kematian, tidak ada yang langsung masuk surga atau neraka. Tidak ada yang langsung mengalami sukacita abadi atau penderitaan kekal. Semua akan tidur dalam kematian, menanti saat kebangkitan pada akhir zaman. Ini adalah kebenaran yang menenangkan sekaligus mengguncang. Menenangkan, karena tidak ada yang sedang menderita dalam api neraka saat ini, dan tidak ada yang sedang kehilangan kesempatan untuk bertobat. Mengguncang, karena mengubah persepsi umum tentang kehidupan setelah kematian. Menantang kita untuk memikirkan ulang apa arti hidup, kematian, dan harapan akan masa depan. Namun, harapan akan kebangkitan adalah inti dari iman Kristen. Inilah janji Allah yang terbesar, bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi hanya tidur sementara. Pada saat yang telah ditetapkan Allah, semua orang akan dibangkitkan, dan kehidupan baru akan diberikan kepada mereka yang percaya dan setia kepadanya. Dalam Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, digambarkan peristiwa besar di akhir zaman, di mana kematian dan dunia orang mati akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Semua orang akan berdiri di hadapan takhta Allah, menerima penghakiman yang adil dan benar. Bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pintu surga akan terbuka lebar, dan mereka akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Allah, tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa kematian lagi. Tetapi bagi mereka yang menolak kasih karunia Allah, akan ada hukuman kekal, yaitu kematian kedua, kematian yang abadi, tanpa harapan untuk hidup kembali. Inilah akhir dari segala kejahatan, akhir dari segala penderitaan, dan awal dari dunia baru, di mana kebenaran dan kasih Allah berkuasa selamanya. Biblia juga menekankan bahwa sekaranglah waktu untuk membuat keputusan. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Ketika pintu kehidupan ini tertutup, kita tidak bisa lagi mengubah nasib kita. Karena itu, Alkitab mendorong setiap orang untuk mencari Allah selagi ia masih dapat ditemukan, dan mempersiapkan diri untuk hari ketika hidup ini berakhir. Kematian memang misteri yang menakutkan bagi banyak orang. Tetapi bagi mereka yang berpegang pada janji Allah, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ia hanyalah pintu menuju kebangkitan, menuju kehidupan yang kekal. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bagi banyak orang, pemahaman ini mungkin mengguncang jiwa mereka. Selama ini, mereka mungkin percaya bahwa orang yang meninggal langsung berada di surga bersama Allah atau langsung dihukum dalam neraka. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa semua orang, baik dan jahat, akan tidur dalam kematian sampai hari kebangkitan. Tidak ada yang sekarang sedang menikmati surga atau sedang menderita di neraka. Semua menunggu, semua diam, semua tertidur sampai hari penghakiman tiba. Kebenaran ini membawa dampak yang luar biasa dalam cara kita memandang hidup dan kematian. Jika kematian hanyalah tidur, maka tidak ada alasan untuk takut. Jika kehidupan kekal adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka yang percaya, maka sekaranglah waktu untuk membangun hubungan dengan Dia, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dan untuk menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Alkitab juga mengingatkan kita untuk tidak terbuai oleh ajaran-ajaran palsu tentang kehidupan setelah kematian. Banyak kepercayaan dan tradisi melukiskan gambaran tentang roh-roh orang mati yang masih berkeliaran di bumi, atau tentang jiwa yang bisa berkomunikasi dengan orang hidup. Namun, Alkitab dengan tegas melarang segala bentuk pemanggilan roh, ramalan, atau praktik okultisme yang berhubungan dengan orang mati. Allah menginginkan kita untuk mencari jawaban hanya dari firman-Nya, bukan dari roh-roh atau kekuatan gaib yang menyesatkan.
Apakah kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi setelah kematian? Alkitab menjawabnya dengan janji yang indah. Pada hari kebangkitan, mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan bersama-sama dengan mereka, semua orang percaya akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Akan ada pertemuan yang penuh sukacita, pemulihan hubungan, dan kebersamaan yang tak terputuskan dalam kehidupan kekal. Inilah pengharapan sejati bagi setiap orang yang percaya. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan setelah kematian, namun bukan dalam bentuk jiwa yang melayang-layang tanpa tubuh, melainkan dalam kebangkitan yang mulia, tubuh yang baru, hidup yang baru, dan sukacita yang kekal bersama Allah. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kematian? Alkitab mengajak kita untuk hidup dengan iman, berpegang pada janji Allah, dan memelihara hubungan pribadi dengannya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas hidup dan mati kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih, iman, dan pengabdian kepadanya. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang terjadi saat kita mati bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal keputusan. Keputusan untuk percaya kepada Allah, menerima keselamatan yang ditawarkannya, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Inilah yang akan menentukan nasib kekal kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Jadi, saat kematian datang, jangan takut. Ingatlah bahwa kematian hanyalah tidur sementara dan kebangkitan yang mulia menanti di hadapan. Janji Allah adalah pasti. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kebenaran Alkitab yang akan mengguncang dan membebaskan jiwa kita. Bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang tak berkesudahan bersama Allah yang penuh kasih. Berpeganglah pada pengharapan ini. Biarlah kebenaran ini mengubah cara kita memandang hidup, kematian, dan masa depan. Jadikanlah setiap hari berarti. Hiduplah dengan iman dan nantikan dengan penuh sukacita saat kebangkitan tiba, saat ketika semua air mata akan dihapus dan kehidupan kekal akan menjadi milik kita selamanya.